Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu 7 tanda-tanda kita ini sebagai orang terpilih oleh khodam leluhur yang akan didampingi oleh khodamnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang terpilih oleh para leluhur kita yang akan mewarisi khodamnya. Tetapi sebelum itu sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini, masih di nuansa lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam setiap video-video kami ada ketersinggungan atau menyakiti dari perasaan panjenengan semua. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Nah, baik sahabat-sahabat, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ada orang-orang tertentu yang akan dipilih oleh khodam leluhur yang akan mewarisi khodam-khodamnya, dan orang-orang tersebut itu akan memiliki tanda-tandanya. Kalau orang yang terpilih dari khodam leluhur itu biasanya memang energinya yang harus sudah selaras gitu ya. Tetapi itu adalah hal yang pokok. Tetapi yang lain dari energi itu masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tanda-tandanya kalau kita ini terpilih oleh para leluhur untuk mewarisi khodamnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama gitu ya, bahwa khodam leluhur itu adalah khodam turunan. Dia akan turun-temurun kepada garis keturunannya tersebut. Nah, dari garis keturunan tersebut itu juga tidak semua orang yang didampingi, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, lalu apa saja sih tanda-tandanya kalau kita ini terpilih oleh para leluhur yang akan mewarisi khodamnya? Tanda-tanda yang pertama, panjenengan itu akan sering bermimpi, yaitu ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Ini sudah sering kita bahas ya. Kalau memang kita ini didampingi oleh khodam, itu kita akan bermimpi, yaitu bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Dan itu biasanya dari keluarga kita sendiri, entah itu dari bapak kita atau dari kakek kita gitu ya, atau buyut kita. Yang penting itu adalah dari garis keturunan yang kita kenal dengan orang tersebut. Nah, kalau memang panjenengan sering bermimpi bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal, itu otomatis panjenengan itu dipilih oleh khodam, dan panjenengan akan mewarisi khodam dari leluhur panjenengan. Orang yang panjenengan mimpi itu bukan khodamnya, tetapi itu khodam yang menyerupai oleh orang-orang yang kita kenal. Karena apa? Kalau khodam itu menyerupai orang yang kita kenal, maka kita akan nyaman. Tetapi kalau kita bermimpi dengan orang yang tidak kita kenal, maka kita juga tidak akan nyaman. Itu strateginya khodam. Kalau kita bermimpi atau masuk ke dalam alam mimpi kita, itu akan menyerupai orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita. Itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, kita terpilih sebagai seorang yang akan didampingi oleh khodam leluhur, yaitu pola pikir panjenengan itu akan menjadi dewasa. Maksudnya bagaimana? Ya, pemikiran kita atau pola pikir kita, mindset kita, ini jauh di atas umur kita. Misalnya seperti ini, yang mudah saja. Misal kita masih remaja, ya, masih remaja, masih anak-anak, yang belum tentu kita sampai umurnya kita berdoa di depan orang banyak atau memanjatkan doa di kalangan orang banyak. Tetapi kita sudah dipercaya oleh orang-orang untuk memimpin doa, dan kita mampu, kita bisa. Nah, ini namanya kita sudah bisa melebihi umur kita.
pola pikir kita, pikiran kita ini sudah dewasa ketimbang umur kita. Jadi kalau di sekitar panjenengan kok ada anak-anak remaja, anak-anak yang masih kecil, yang masih remaja kok sudah pintar berdoa, wis pintar ngajat no hajate wong, itu berarti dia itu mempunyai khodam. Karena apa? Dia itu dibimbing oleh khodamnya. Jadi khodamnya yang membimbing dia, mengarahkan dia supaya menjadi lebih baik. Maka kadang dia ketika dia habis mengucapkan atau memanjatkan hajat gitu ya, dia akan lupa dengan apa yang diomongkan. Dia akan lupa dengan apa yang telah omongan tadi. Gitu. Itu tanda-tanda yang kedua. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa kita ini terpilih yang akan didampingi oleh khodam leluhur, yaitu kita ini akan tertarik dengan sejarah masa lalu. Ya, kita akan suka membaca tentang cerita-cerita masa lampau, tentang Majapahit, tentang sejarah-sejarah. Kita lebih mementingkan kita mendengarkan cerita dari orang tua ketimbang kita main bola. Kita hanya menghabiskan waktu untuk belajar dari internet, untuk melihat tentang sejarah-sejarah terbentuknya Pulau Jawa ataupun yang lainnya ketimbang kita main bersama teman-teman ini. Kalau memang panjenengan dari kecil kok sudah hobi seperti itu, panjenengan hobi mendengarkan dongengan dari orang-orang terdahulu, panjenengan suka mendengarkan cerita-cerita pada masa lampau ketimbang panjenengan bermain, ini panjenengan ada tanda-tandanya panjenengan ini terpilih oleh leluhur Anda untuk didampingi khodam. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, kita ini terpilih yang akan didampingi oleh khodam leluhur, yaitu orang tersebut pasti akan menjunjung tinggi dan menghormati para leluhurnya atau keluarganya. Kalau orang tersebut itu dipilih oleh leluhur untuk didampingi khodamnya, maka orang tersebut itu pasti akan menghormati keluarganya, menghormati leluhurnya, dia akan menjunjung tinggi leluhurnya. Jadi ketika dia di lingkungan, dia akan bangga menyebutkan bahwa saya keturunannya ini, tetapi dia tidak besar kepala, tidak sampai sombong. Dia hanya bisa menjaga marwah dari keluarganya. Ketika keluarganya atau leluhurnya ada yang membuli, ketika leluhurnya ini dihina, maka dia tidak terima. Dia akan junjung tinggi marwah leluhurnya. Dia akan hormati sepenuhnya para leluhur-leluhur yang terdahulu. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa kita ini terpilih sebagai orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur, biasanya orang tersebut itu akan mempunyai kemampuan untuk melihat masa lalu. Jadi dia itu bisa melihat apa yang dialami para leluhurnya terdahulu. Ini kok bisa bagaimana? Ya, dia bisa saja melihat seperti itu dia dari mimpi. Jadi ketika dia mimpi, dia akan melihat, akan dejavu dengan pada zaman dahulu, akan melihat kejadian-kejadian pada zaman dahulu. Karena dia ini diperlihatkan oleh khodamnya. Supaya apa? Supaya flashback. Oh, berarti leluhur kita itu pada zaman dulu itu seperti ini. Supaya kita tidak salah langkah. Ternyata leluhur kita suka tirakat, ternyata leluhur kita suka rialdo gitu ya. Jadi kita ini supaya tidak salah langkah, maka kita akan diperlihatkan pada kejadian masa lalu. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa kita ini terpilih sebagai orang yang akan didampingi oleh khodam, biasanya orang tersebut itu akan disegani oleh banyak orang, akan dihormati orang di sekitar. Karena apa? Ketika dia didampingi oleh khodam atau dia ini terpilih oleh leluhur, dia itu sudah mempunyai yaitu namanya pengasihan. Pengasihan ini adalah datangnya secara otomatis, sahabat. Jadi ketika dia didampingi oleh khodam, di sekeliling mereka itu dia akan dihormati oleh banyak orang. Orang-orang di sekitarnya itu akan menghargai, akan segan terhadap orang tersebut. Jadi dia ketika di lingkungan umum itu akan kelihatan menonjol sendiri.
Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya dan tanda-tanda yang terakhir bahwa kita ini terpilih sebagai orang yang akan didampingi oleh khodam. Biasanya orang tersebut itu akan memiliki kepekaan batin sejak lahir. Dia itu mempunyai kepekaan batin yang sangat luar biasa. Sejak kecil, sejak lahir dia sudah punya. Intuisinya sangat tajam. Biasanya kalau anak-anak kok kita mempunyai keluarga yang anak-anak kok bisa melihat makhluk gaib gitu ya, itu biasanya dari garis keturunannya itu mempunyai khodam atau bisa dikatakan tidak orang sembarangan. Jadi ketika kok masih ada anak kecil dan dia melihat, katanya melihat kuntilanak, melihat ewe gombel, melihat pocong ataupun sebagainya yang itu makhluk gaib, maka sudah dipastikan bahwa anak tersebut itu bukan anak sembarangan. Anak tersebut itu kalau kita tarik ke atas para leluhurnya itu bukan orang sembarangan. Jadi dia ini nantinya itu akan didampingi oleh khodam, dan anak ini akan menjadi orang yang mempunyai ilmu spiritual yang sangat tinggi. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda kalau kita ini dipilih sebagai orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur. Walaupun begitu, panjenengan jangan pernah membanggakan khodam Anda. Panjenengan jangan menyerahkan masalah Anda kepada khodam Anda. Panjenengan jangan menyendirkan masalah Anda kepada khodam Anda. Tetapi serahkan semua masalah, sendirkan semua masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.